Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jin yang Menjadi Makmum Sholat Santri. Penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Suasana pagi, pesantren diselimuti oleh kabut tebal, menyelimuti seluruh halaman dan bangunan pesantren dalam lapisan misteri. Kabut itu mengambang di atas tanah, seperti tirai tipis yang membatasi dunia nyata dan dunia yang tidak tampak. Di tengah kabut yang dingin itu, sebuah masjid berdiri dengan megah, dengan arsitektur kayu yang anggun, menunggu para santri untuk memulai aktivitas pagi mereka. Di balik kabut pagi, suara azan subuh mulai berkumandang dari menara masjid, memecah keheningan yang mendalam. Eko, seorang santri baru yang masih beradaptasi dengan kehidupan pesantren, merasa getaran aneh di sekelilingnya. Sejak malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur nyenyak, selalu terjaga oleh perasaan seolah ada sesuatu yang mengintai. Namun, pagi itu ia menyingkirkan rasa takutnya dan bergabung dengan barisan santri untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika sholat dimulai, Eko duduk di barisan depan, tempat yang strategis untuk mempelajari dan menyaksikan tata cara sholat dari para senior. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Di barisan belakang, Eko melihat seorang santri yang tidak dikenalnya, duduk dengan penuh khusyuk, mengikuti setiap gerakan sholat dengan sempurna. Santri misterius itu mengenakan baju koko putih dan sarung bersih, dengan wajah lembut, tetapi mata hitamnya menyimpan kedalaman yang sulit dipahami. Setiap kali Eko mencoba menatap lebih dalam, ia merasa seolah mata santri tersebut hilang dalam kegelapan. Saat sholat selesai, Eko memberanikan diri untuk mendekati santri misterius itu. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara bergetar. Santri tersebut menoleh perlahan, senyumnya menyentuh bibirnya. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan nada lembut namun penuh keanehan. Eko merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya. Dari mana kamu?" tanyanya, mencoba mengendalikan rasa penasarannya. Santri itu tersenyum samar, tatapannya seolah menembus ke dalam jiwa Eko. "Aku adalah bagian dari tempat ini, tapi tidak semua orang bisa melihatku." Seketika, Eko merasa seperti dikelilingi oleh udara dingin. Tanpa sempat menjawab, santri misterius itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang lenyap di sapu angin pagi. Eko kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk, antara penasaran, takut, dan bingung. Malam itu, Eko berbaring di ranjangnya. Mata terjaga dan pikiran berkecamuk. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. Namun setiap kali dia menutup mata, bayangan santri misterius itu muncul di hadapannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan malam. Ia terjaga hingga larut malam, berusaha memahami apa yang baru saja ia alami. Keesokan paginya, Eko mencoba menceritakan pengalamannya kepada beberapa santri. Reaksi mereka beragam, ada yang tertawa, ada pula yang terlihat lebih serius. Arif, seorang santri senior, hanya menggelengkan kepala. "Mungkin kamu hanya kelelahan," katanya sambil tersenyum, "atau mungkin imajinasi kamu bermain." Namun, beberapa hari kemudian, berita tentang santri misterius itu menyebar seperti api membakar dedaunan kering di antara santri dan pengurus pesantren. Ketika cerita tersebut sampai ke telinga Kiai Kholil, pengasuh pesantren, ia memutuskan untuk memberikan penjelasan kepada semua santri. Setelah sholat maghrib, Kiai Kholil mengumpulkan santri di masjid. Cahaya lilin yang berkelip-kelip menciptakan suasana yang hampir mistis, melukis bayangan panjang di dinding-dinding masjid. Kiai Kholil berdiri di depan, wajahnya serius,
dengan sorot mata yang penuh wibawa. "Anak-anakku," kata Kiai Kholil, suaranya bergema di ruangan yang hening. "Aku mendengar cerita tentang santri misterius yang kalian lihat saat salat. Aku ingin kalian tahu bahwa apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti." Beberapa santri saling berpandangan, mencoba memahami penjelasan yang diberikan. Di pesantren ini, ada cerita tentang jin yang seringkali menyamar sebagai santri. Mereka adalah makhluk halus yang dulu pernah belajar di sini, dan kini kembali untuk merasakan kehangatan sholat. Kiai Kholil melanjutkan, jin tersebut mengikuti sholat kita dengan penuh hormat dan khusyuk. Mereka tidak berniat jahat. Selama menjaga niat dan keimanan kita, mereka tidak akan membahayakan kita. Eko merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan itu. Ia kini memahami bahwa santri misterius yang dilihatnya adalah bagian dari kehadiran jin yang menghormati ibadah. Meskipun ia merasa takut pada awalnya, penjelasan Kiai Kholil membuatnya merasa lebih tenang. Hari-hari berlalu dan kehidupan di pesantren kembali normal. Santri-santri menjalani rutinitas mereka dengan penuh semangat, dan Eko mulai merasa nyaman dengan kehidupannya di pesantren. Namun, rasa penasaran tentang santri misterius itu tetap ada dalam pikirannya. Suatu malam, ketika Eko terjaga dari tidurnya, ia mendengar suara pelan dari luar kamar. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela dan melihat sosok santri misterius. Itu berdiri di dekat masjid, seolah sedang berdoa dengan khusyuk. Pemandangan itu membuat Eko merasa terharu. Ia menyadari bahwa kehadiran jin dalam salat bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi sebuah pengingat akan kekuatan dan keindahan ibadah. Jin tersebut, meskipun tidak tampak, telah mengajarkan Eko tentang arti sebenarnya dari kebersamaan dan kekuatan iman. Seiring waktu, Eko semakin nyaman dengan keberadaan jin tersebut. Setiap kali ia melakukan salat, ia merasa bahwa kehadiran jin tersebut adalah bagian dari kekuatan spiritual pesantren. Setiap kali kabut pagi menyelimuti pesantren, Eko merasakan ketenangan dan kedamaian yang lebih dalam. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Eko terjaga dari tidurnya oleh suara bisikan lembut. Suara itu mengajaknya keluar dari kamarnya, menuju halaman belakang pesantren. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut, Eko mengikuti suara itu. Di halaman belakang, di bawah sinar bulan yang lembut, Eko melihat santri misterius. Itu duduk di atas sajadah, tampak seperti sedang berzikir. Eko mendekat dan santri tersebut menoleh dengan senyum yang damai. "Kau datang juga," kata santri tersebut dengan suara lembut. "Ya," jawab Eko. "Aku penasaran, apa yang kau lakukan di sini?" Santri misterius itu tersenyum. "Aku hanya ingin merasakan kedamaian di tempat ini. Pesantren ini adalah tempat yang penuh berkah dan kehangatan, dan aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari ibadah kalian." Eko duduk di samping santri tersebut, dan mereka berbicara tentang berbagai hal. Tentang kehidupan di pesantren, tentang keimanan, dan tentang makna salat. Selama percakapan itu, Eko merasa seperti mendapatkan pencerahan baru. Ia menyadari bahwa jin yang selama ini membuatnya merasa takut adalah bagian dari keindahan pesantren, bukan ancaman. Pagi harinya, Eko terbangun dengan perasaan baru, perasaan damai dan penuh harapan. Ia menyadari bahwa kehadiran jin dalam salat adalah sesuatu istimewa, sebuah pengingat bahwa iman dan ibadah tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga makhluk halus yang menghormati dan memuliakan Allah. Pesantren dengan segala keunikan dan misterinya tetap menjadi tempat yang penuh berkah.
Santri-santri di sana melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih mendalam. Dalam setiap langkah mereka, Eko merasa lebih dekat dengan pesantren dan dengan kehadiran jin yang kini dianggap sebagai bagian dari komunitas ibadah mereka. Dalam setiap salat, ia merasakan kehadiran yang lembut dan penuh hormat dari jin, seolah mereka semua bersatu dalam doa dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Eko merasa bahwa setiap kali kabut pagi menyelimuti pesantren, itu adalah tanda bahwa jin yang menjadi makmum salat santri masih di sana, menemani dan menjaga keberkahan pesantren. Dalam heningnya malam dan dalam ketenangan pagi, Eko merasakan kehadiran yang lembut dan penuh kasih dari santri misterius itu. Dan ia tahu bahwa pesantren adalah tempat yang penuh dengan rahmat dan keajaiban. Hari demi hari berlalu, dan Eko semakin mengerti bahwa kehadiran jin dalam salat adalah bagian dari keajaiban hidup di pesantren. Ia merasa bersyukur atas kesempatan untuk mengalami hal tersebut dan berjanji untuk menjaga iman dan keikhlasan dalam setiap ibadahnya. Dalam keheningan malam dan di bawah sinar bulan yang lembut, Eko tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, ketentraman yang melampaui dunia yang tampak, sebuah hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dan yang mistis yang memperkaya iman dan kehidupannya di pesantren. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.